Sesi terakhir bersuara, saya Aiman Wicaksono akan saya berikan kesempatan pada masing-masing narasumber saya. Saya mulai dari yang udah lama puasa bicara, namanya Immanuel Ebenezer yang dipanggil dengan Bung Noel. Bung Noel silakan. Agak diam hari ini, agak sepi. Terima kasih buat Bung Aiman yang membuat semangat semakin melegar di tempat ini. Besok yang pasti dari keputusan hasil MK, Ya. KPU akan mengumumkan siapa pemenangnya. Artinya secara Penetapan presiden dan wakil presiden dan terpilih. aturan, gugatan dan semua sudah dipenuhi. Lantas besok ada keputusan yang bagus sekali. Keputusan adalah kita sama-sama ketahui pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Kemudian saya juga berharap Bung Refli tinggal ngambil 2 pilihan. Pilihannya pilihan terbaik semua. Yang pasti dia akan dipanggil menjadi seorang oposisi yang baik. Tetap menjadi seorang kritis. Itu karena kita butuh demokrasinya diisi oleh orang kritis yang punya integritas. Karena saya merasakan menjadi pemenang 2 kali. Pemenang di eranya Pak Jokowi dan sekarang menjadi pemenang di tempatnya Pak Prabowo. Kalau Bung Sira menang di tempatnya Jokowi, kalah di tempatnya Prabowo. Jadi semoga saya menjadi contoh yang baik untuk Bung Refli dan Bung Sira. Kalau Om Rocky kan segala permainan dia. Itu menang dan kalah, kalah dan menang. Tetap pada posisi yang logikanya yang luar biasa. Jadi saya tetap berharap Bung Refli dengan daya kritisnya, kemudian Om Sira yang selalu aktif dalam 5 tahunan dalam sengketa Pilpres. Dan semoga besok kita mendapatkan pemimpin kita semua nih, Bung Refli. Pemimpin saya, pemimpin Bung Refli. Walaupun Bung Refli menolak menjadi oposisi, itu bagian demokrasi yang kita harapkan. Karena saya sudah bukan letih untuk menjadi orang kritis, tapi saya coba ingin melihat, mengawal komitmen demokrasi saya ketika saya mengambil pilihan-pilihan politik saya untuk memilih Prabowo Gibran. Saya harus punya tanggung jawab, responsibility politik saya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Bukan berarti saya tidak mau kritis, karena itu sudah terjadi di eranya Jokowi. Saya orang yang paling kritis sebelum Bung Refli. Sampai ada seorang teroris Munarman, kerap beda pandangan dengan kekuasaan, dia harus ingin dihukum mati. Saya ngambil pilihan untuk membela kawan saya. Begitu juga Bung Aiman. Ketika Bung Aiman ingin dikriminalkan karena sikap dan pandangan politiknya, saya marah. Saya marah dan saya sampaikan saya tidak akan berpihak terhadap kekuasaan. Saya berpihak terhadap prinsip-prinsip yang dianut oleh Bung Aiman yang kritis. Jadi saya tidak akan pernah daya kritis saya, walaupun itu seorang Prabowo, untuk membatasi daya kritis saya. Terima kasih, selamat berdemokrasi. Selamat untuk berbeda gitu ya. Dan itu berbeda itu wajar dan perlu dalam demokrasi. Yang penting Bung Aiman tidak menjadi tersangka. Itu yang paling penting. Oke, silakan. Ya, saya kira gini. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, peradilan adalah instrumen yang paling bermartabat dalam menyelesaikan dispute settlement. Dan kita harus menghormati meskipun ada catatan-catatan. Dan perdebatan ini saya kira untuk mengingatkan kita semua bahwa ke depan tidak boleh lagi terulang. Meskipun ada justifikasinya. Ini kan yang paling repot kita ketika ada justifikasinya. Orang boleh kemudian cawe-cawe, orang boleh menggunakan aparatur negara, TNI Polri untuk melakukan satu rangkaian tindakan. Justifikasi itu yang harus kita hilangkan semua. Nah, untuk itu saya kira perdebatan kita malam ini adalah sebagai bagian dari pendidikan politik dan kita tidak boleh berhenti untuk mengkritisi Prabowo Gibran nanti karena terlalu banyak janji-janjinya yang sudah menunggu, di mana dinamika geopolitik internasional juga sekarang menjadi beban buat kita semua bahwa secara ekonomi, di mana kebutuhan rakyat, harga-harga mulai naik, ekonomi kita, cadangan devisa kita juga cukup terganggu. Untuk itu ini kerja PR yang harus ini. Dan saya kira juga partai-partai yang memang ingin menghendaki bahwa ada check and balances, itu harus dalam posisi untuk berada di luar pemerintahan. Itu saya pikir penting juga, saya kira. Saya kira itulah Bung Aiman. Terima kasih. Sebelum ke Bung Refli, saya ke Mas Adi dulu, silakan.
Terima kasih Bang Aiman, semoga Panggung dan Suara Rakyat semacam ini akan terus menjadi panggung di mana kita akan terus berpikir rasional dan mengkritisi segala hal yang terkait dengan politik kita ya, termasuk pemilu. Amin. Yang ingin saya katakan adalah kalau memaknai Pilpres itu hanya soal menang-menangan, saya kira per tanggal 22 April kemarin ketika MK memutuskan putusan akhir siapa yang menang jadi presiden, saya kira sudah selesai, tak ada perdebatan apapun. Tapi yang kita inginkan tentu saja, siapapun nantinya yang berkompetisi secara umum, entah 1, 2, dan 3, kalau punya akses terhadap kemewahan untuk melakukan kecurangan, punya akses untuk memobilisasi bansos, menggerakkan aparatus-aparatus kekuasaan, menggerakkan aparat-aparat desa, menggerakkan PJ-KPL kepala daerah, itu harus dihindari. Tentu yang kita inginkan adalah satu proses pemilu yang bermartabat, berkualitas, sehingga presiden terpilih itu bukan presiden yang banyak dijemooh dan dibully. Karena hakikat dari demokrasi itu kan bukan hanya soal kalah menang, tapi yang paling penting adalah presiden terpilih itu tentu diterima secara kolektif, kolegial, secara rasional, dan itu tidak dipertentangkan oleh pandangan-pandangan etik apapun. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Nah, yang kedua, yang saya khawatirkan adalah apa yang terjadi pada hari ini, perdebatan-perdebatan di MK, para hakim berdebat pakai dalil-dalil yang kuat, ini hanya terjadi sesaat dan kita lupa di 2009 nanti. Bahwa mereka yang bertanding ini akan menggunakan cara-cara yang sama, dengan cara-cara curang, dengan cara apapun. Karena proses pembuktian kecurangan itu per hari ini tidak pernah terjadi, baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Kalau ini yang terjadi, saya kira pemilu ini hanya soal ganti waktu, pemilu hanya soal ganti orang, pemilu hanya soal ganti presiden dan ganti yang lainnya. Tapi secara substantif, tetaplah kecurangan itu menjadi instrumen untuk memenangkan segala-galanya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya di awal saya ngomong, jangan-jangan 1 dan 3, kalau suatu waktu berkuasa, punya akses untuk melakukan kecurangan, pesan saya, jangan pernah lakukan itu. Karena akan lahir seorang pemimpin yang justru akan menjadi cacat bawaan yang ini sepanjang hidup akan diingat oleh orang. Siapapun Anda yang akan berkompetisi. Bung Refli, silakan. Iya, begini. Hidup ini kan soal pilihan, a matter of choice. Kita di sini ini bukan orang yang nggak punya pilihan. Kalau kita mau ikut dengan kekuasaan, kita bisa memilih ke sana. Tapi kalau kita mau di luar kekuasaan, kita juga bisa memilih. Tetapi apapun pilihan tersebut, pastikan bahwa itu didasari pada value, nilai. Jadi apa sih yang Anda perjuangkan? Kalau Anda memperjuangkan posisi, maka ketika posisi didapat, selesai perjuangan Anda. Tapi kalau Anda memperjuangkan value, maka apapun Anda dimanapun, ya, Anda tidak akan pernah selesai. Karena value itu terus kualitatif. Misalnya kita memperjuangkan demokrasi, itu unfinished project. Terus menerus kita akan perbaiki. Karena itu sebagai warga negara kita berpartisipasi. Misalnya besok-besok apa challenge kita? Bagaimana membuat undang-undang pemilu yang sedikit mungkin bisa mengurangi potensi kecurangan misalnya. Atau bahkan membuat undang-undang Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan hakim MK sebuah power yang lebih mencerahkan misalnya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, itu kan soal pilihan saja. Yang paling penting adalah saya bilang sama lawyer 02 Otto Hasiban, Bang, kalau saya nggak dikasih jabatan, nggak dikasih uang, insya Allah itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mematikan orang kayak saya gampang, bunuh aja demokrasi. Begitu tidak ada demokrasi, maka selesai. Orang kayak saya, kayak Rocky, mati semua. Karena kita tidak ada lagi kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Itu saja sesungguhnya. Karena itu, bagi saya berjuang ini adalah berjuang bagaimana kualitas demokrasi kita lebih baik, termasuk kualitas hidup kita lebih baik. Soal posisi dan lain sebagainya itu kan soal yang kecil. Masalahnya adalah Anda percaya enggak? Pemimpin yang baru terpilih ini akan menjaga kualitas demokrasi. Saya tanya, kira-kira nanti pendukungnya berapa lama untuk mengadukan saya sama Rocky Gerung ke Bareskrim Mabespori? Kalau kerjanya mengadukan seperti kemarin, pakai Undang-Undang 1 1946, menyampaikan berita, mati demokrasi kita. Anda pengen mati demokrasi kita? Kalau Anda pengen mati demokrasi kita, maka nggak ada nilainya perjuangan tahun 98. Itu yang kita jaga instead of ngomong soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu yang paling esensial. Makasih. Mas Andi, silakan. Bagi saya, apa yang kita lihat dan kita bahas selama ini memperlihatkan
justru demokrasi di Indonesia. Bahwa 01, 03 bersama 02 sudah diberikan kesempatan untuk berkompetisi, 3 pasangan, ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah menganggap ada kecurangan dan kemudian itu punya hak untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan mereka telah melakukan gugatan dan menampilkan bukti-bukti dan argumen yang mereka menganggap itulah yang mestinya didalilkan sebagai bukti-bukti kecurangan tersebut dengan menuntut untuk terjadi diskualifikasi, pemungutan suara ulang dan sebagainya. Namun di dalam proses persidangan itu juga kita bisa melihat bahwa adanya tuduhan-tuduhan itu tetap harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Dan ini yang tidak kita lihat dalam persidangan tersebut. Kita menonton sama-sama di televisi dan mayoritas rakyat Indonesia sepakat dengan mayoritas hakim konstitusi bahwa tidak ada bukti-bukti kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif seperti dikatakannya. Ada argumen-argumen, tapi argumen-argumen kualitatif yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga ketika kemudian hakim konstitusi mayoritas 5 orang kemudian mengatakan bahwa menolak argumen-argumen itu dan mengatakan bahwa pemilu ini sudah sah, pemenang pemilu adalah Pak Prabowo dengan Mas Gibran, maka itulah hasil. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Teman-teman ini tentu saja sepakat dengan yang 3 dissenting opinion, tapi mayoritas rakyat kita bersetuju dengan 5 yang concurring, yang menjadi pendapat mayoritas. Inilah fakta yang ada dalam persidangan tersebut. 5 dibanding 3. Nah, bagi kita dalam demokrasi kita, maka dalam demokrasi kita sekarang ini adalah kita move on. Besok Ganggu ada sedikit, penetapan. mayoritas rakyat itu klaim itu. Loh, paling tidak mayoritas rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum dong. Kan begitu hasil pemilihan Putusan umum. MK itu setuju. klaim. Nah, Jangan pakai klaim dong. Enggak itu dong. kalau kita demo itu, ya kan, yang 02 itu nggak ada yang turun itu. Buktinya mayoritas rakyat mendukung Kemarin kan nggak Pak diminta. Prabowo, kemudian mayoritas hakim sesuai dengan pendapat mayoritas baik, rakyat baik. tersebut dan melihat bukti-bukti itu juga seperti itu, Ya. tidak berdasar. Tapi bagi saya yang penting begini, besok sudah ditetapkan oleh Mahkamah oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kita move on, menyongsong masa depan sama-sama. Sudah bahwa kemudian nanti akan ada jadi oposisi, mudah-mudahan masih ada yang mau jadi oposisi, kemudian ada yang menjalankan pemerintahan dan kebijakan, demokrasi jalan terus. Kemudian mau menjadi pengkritik, boleh sekali. Dibolehkan. Mari kita jaga sama-sama. Mudah-mudahan presiden dan wakil presiden terpilih kita nantinya setelah menjabat membawa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia kepada masa depan yang lebih baik bagi kita semua. baik. Bukan hanya yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Itu kira-kira intinya demokrasi. Baik. Bung Rocky, terakhir, last but not least. Oke, betul ujung dari Pak Andi itu. Kita lihat apa yang akan terjadi itu. The future is not ours to see, kue sera-sera itu kata lagunya begitu. Kita lagi bahas sesuatu yang secara fundamental mengganggu alam pikiran kita, mengganggu nurani kita soal keadilan tuh. Saya coba cari satu cerita ya. Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi lalu dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan, dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya hotdog gitu. Si hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan, hotdog, Anda mencuri kambing. Kata hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang enggak, saya lihat Pak hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset Bang. Enggak mungkin, saya pendaki
yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si hotdog ini. Karena nggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri. Dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke. Lalu jadi debat di situ tuh. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat. Dan udah akhirnya mungkin menuju ke Belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Besok Komisi Pemilihan Umum akan tetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia. Kontestasi pemilu telah sepenuhnya usai. Saatnya membangun bangsa. Tapi jangan pernah lupakan, karena demokrasi ini lahir dari perjalanan panjang. Tujuannya agar semua punya kesempatan yang sama. Camkan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di panggung Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih Pak.